ngapain adik-adik? Beribadah sekolah minggu. Iya benar, kita mau beribadah sekolah minggu. Sekarang kita angkat pujian kita, Happy Ya Ya Ya. Masih ingat nggak adik-adik? Masih, Kak. Kita nyanyikan sama-sama ya, harus semangat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita memulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga sukacita Tuhan. Sebentar kami ingin memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, masih semangat nggak? Masih, ya. Kak. Sekarang kita angkat pujian kita yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar tapi jiwa mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar hati, jiwa mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita undang kakak sekolah minggu untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, segala hormat puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kebaikan Tuhan yang menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami boleh kembali datang ke hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan saja, agar apa yang kami dengarkan nanti Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita adik-adik pada saat ini adalah Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Mazmur itu adik-adik di perjanjian lama apa di perjanjian baru ya? Iya, pada pintar, di perjanjian lama. Oke, kakak bacakan di sini. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah masing-masing ya. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku dan bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema kita pada minggu ini adik-adik adalah ceritakanlah tentang kebesaran Tuhan. Adik-adik, dua hal yang dihimbau pemazmur pada pada hari ini kepada kita adalah bernyanyi dan bercerita. Bernyanyi sudah menjadi hal bagian dari peribadatan kita setiap hari minggunya. Seperti contoh hari ini kan adik-adik kita dari awal pertengahan hingga akhirnya ada nyanyi. Kita dibuka dan ditutup dengan lagu pujian kepada Tuhan. Namun adik-adik yang mau diajak, mau dihimbau pemazmur pada saat ini adalah kita itu jangan bernyanyi sekedar bernyanyi. Jadi kita bernyanyi jangan selesai bernyanyi udah selesai, bukan kayak gitu adik-adik ya. Tetapi yang mau diajak sama pemazmur pada saat ini adalah bagaimana kita bernyanyi lagu baru, nyanyian baru setiap harinya kepada Tuhan. Lah, berarti kita menciptakan lagu dong Kak tiap hari? Bukan adik-adik ya. Yang mau dikatakannya adalah nyanyian baru yang mau dimaksud yang pemazmur pada nas ini adalah menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan setiap harinya kepada orang-orang, menceritakan kebesaran Tuhan kepada orang-orang segala suku bangsa setiap hari loh adik-adik. Apakah adik-adik di sini bernyanyi cuma sekali seminggu? Hayo. Aduh, sedih kali ya Tuhan mendengarkan kita kalau cuma kita bernyanyi di hari Minggu doang. Dan mulai saat ini kita harus bernyanyi buat Tuhan setiap harinya adik-adiknya. Kita bisa buka YouTube, TikTok, bernyanyi, ada lagu-lagu pujian, ada lagu-lagu sekolah minggu yang menceritakan kebesaran Tuhan. Nah, dia yang kedua dikatakan di sini, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bayangkan setiap hari, dari hari ke hari kita harus kabarkan keselamatan yang dari Tuhan itu. Apa itu keselamatan yang dari Tuhan itu? Bahwasanya kita sudah diselamatkan dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita ditebus dengan darahnya yang kudus, sehingga kita ada sampai saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan adik-adik. Nah, dia yang ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Berarti di sini ada perintah menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Emang perbuatan-perbuatan Tuhan yang di Alkitab apa aja sih adik-adik? Iya, pada pintar.
orang buta disembuhkan, yang meninggal dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Masih banyak yang Tuhan lakukan keajaiban-keajaiban. Nah, di lagu itu kan seperti lagu ini adik-adik, ada orang buta duduk minta-minta. Itu juga menceritakan bahwasanya Tuhan menyembuhkan 2 orang buta sehingga mereka bisa melihat. Nah, berarti dari lagu, dari pujian kita sudah memuliakan dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang adik-adik. Jadi kita harus menyanyikan lagu baru setiap hari, menyanyikan nyanyian-nyanyian yang menceritakan kebaikan Tuhan setiap harinya adik-adik ya. Jadi adik-adik, bagaimana kita mau memuji dan memuliakan Tuhan yang baik dan benar? Apakah kita dengan bernyanyi di tepi-tepi jalan? Apa kita harus mengencangkan suara kita biar semua orang tahu bahwasanya suara kita bagus? Bukan adik-adik. Ketika kamu punya suara yang indah dan kamu mau nyanyi, orang memuji kamu, bagus suaramu ya, katakanlah, oh itu karena kebaikan Tuhan, sehingga di perbuatanmu, di nyanyimu, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Emang mencuri kemuliaan Tuhan kayak mana ya Kak ya? Kayak gini nih, kalau kita bernyanyi terus ada orang memuji kita, ya dong, kan aku deles kan, iya dong, suaraku kan bagus. Itu kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak memuliakan Tuhan dengan di suara kita. Jangan sekali-kali kita mencuri ya adik-adik ya, mencuri kemuliaan Tuhan ya. Pokoknya kalau ada seorang memuji kita, bilang aja itu karena kebaikan Tuhan. Terus kenapa harus bernyanyi adik-adik? Ada yang tahu? Iya, pada pintar. Karena dengan bernyanyi kita bisa berdoa, kita bisa bersyukur, kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian adik-adik. Jadi jangan lupa setiap hari bernyanyi. Tapi bukan bernyanyi lagu-lagu TikTok adik-adik, lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang menceritakan kebaikan Tuhan ya adik. Bagaimana cara bernyanyi yang dikehendaki Tuhan? Yang dikehendaki Tuhan adalah tidak seperti orang munafik. Emang orang munafik bagaimana ya Kak ya? Orang munafik itu adik-adik terlihat baik tetapi enggak. Mereka itu kencang-kencang, terus mereka tuh bernyanyi di tepi-tepi jalan biar orang lihat bahwasanya mereka lagi ibadah, dia lagi berdoa. Enggak, jangan ya. Kita juga orang Kristen kalau Tuhan suruh berdoa bagaimana? Bukalah pintumu, tutup dan berdoalah di situ. Jadi kita bernyanyi dan berdoa itu antar hubungan kita dengan Tuhan. Makanya bagaimana cara kita bernyanyi dengan baik adalah merendahkan diri di hadapan tunduk kepada Tuhan yang kita sembah. Jangan begini nih, itu orang sombong itu. Jadi kita harus merendahkan diri, kita berdoa, kita tundukkan kepala kita nyanyi buat Tuhan. Makanya kalau kakaknya bilang kita berdoa tundukkan kepala, kita harus tundukkan kepada kepala kita, karena kita tunduk kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan ya adik-adik ya. Apa makna dari nyanyian itu? Yang pertama, membawa kita kepada pertobatan. Jadi ada lagu yang membawakan kita kepada pertobatan ya. Yang kedua, mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan, punya hubungan dengan baik ya dengan Tuhan. Yang ketiga, mengajak kita untuk bersukacita. Jadi tapi ada juga lagu untuk mengajak kita untuk menghibur. Ada juga lagu ketika kita lagi sedih, kita dikuatkan dengan lagu. Dan ada juga nyanyian itu mengajak kita untuk bersaksi. Seperti tadi kakak bilang, kalau kita juara 1, kita bersaksi dengan lagu pujian kita. Bisa kita nyanyikan kepada Tuhan melalui
melalui nyanyian, bahwasanya kita ranking, bahwasanya kita ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Jadi yang menjadi inti daripada firman Tuhan pada saat ini adalah tetaplah bernyanyi, karena dengan bernyanyi kita mengenal kita kepada Tuhan, kita diajarkan untuk bersyukur, kita diajaknya untuk menyembah Tuhan dengan baik. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada saat ini. Semoga adik-adik yang di rumah suka bernyanyi nyanyian buat Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami bernyanyi dan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam keseharian kami menceritakan, kami bernyanyi, bersaksi tentang Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan ibadah kami akan selesai. Biarlah ibadah kami dari awal tadi, pertengahan hingga akhirnya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita angkat pujian kita yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini akan jadi berkah. Sekarang kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari